Di masyarakat kita ada kalimat yang terdengar sepele tapi bisa menimbulkan luka yang dalam, yaitu kapan nikah. Buat sebagian orang itu cuma bentuk basa-basi atau tanda perhatian, tapi buat banyak orang lain itu pertanyaan yang penuh tekanan, pengingat tentang ekspektasi sosial yang gak selalu bisa mereka penuhi. Fenomena ini bukan cuma soal pernikahan, tapi cerminan tentang bagaimana masyarakat menilai hidup seseorang lewat standar yang sempit. Di balik satu pertanyaan itu, tersembunyi mekanisme sosial, psikologis, dan budaya yang menekan individu agar tetap tunduk pada naskah kolektif. Dan yang lebih ironis, banyak yang menganggapnya wajar, bahkan merasa sedang berbuat baik. Padahal secara psikologis, itu bentuk kontrol sosial yang halus tapi menyakitkan. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya gue jelasin di video ini. So, tonton videonya sampai habis ya. Di masyarakat Indonesia, menikah bukan cuma urusan pribadi, tapi simbol yang menentukan nilai seseorang di mata sosial. Dari kecil orang sudah diajarkan kalau hidup yang benar itu harus punya urutan: sekolah, kerja, lalu menikah. Begitu seseorang melewati usia tertentu tanpa melalui tahapan itu, lingkungan mulai merasa ada yang tidak beres. Pertanyaan kapan nikah muncul bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena sistem sosial kita sudah terbentuk untuk memastikan semua orang tetap berjalan di jalur yang sama. Ini bukan sekedar kebiasaan basa-basi, tapi bentuk kontrol sosial yang halus yang bekerja lewat tekanan kolektif. Dalam psikologi sosial, hal ini disebut normative social influence, pengaruh sosial yang mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan perilaku kelompok agar diterima, dihargai, dan dianggap normal. Di banyak masyarakat modern, tekanan ini mulai berkurang karena nilai individualismenya sangat kuat. Tapi di Indonesia, norma sosial masih punya kuasa yang besar. Orang lebih takut terlihat berbeda daripada kehilangan arah hidupnya sendiri. Ketika seseorang memilih jalur hidup yang gak sesuai dengan urutan umum, like belum nikah di usia tertentu, orang lain merasa berhak menanyakan dan menilai. Karena bagi mereka, menjaga keseragaman lebih penting daripada menghormati pilihan individu. Pertanyaan kapan nikah juga jadi alat untuk mengkonfirmasi status sosial, dan bertanya pada seseorang secara tidak langsung menegaskan bahwa dirinya sudah berada di posisi yang benar dalam sistem norma itu. Ini bentuk validasi sosial yang tidak disadari. Orang merasa lebih aman saat tahu dirinya mengikuti arus dan merasa punya tanggung jawab untuk memastikan orang lain juga ikut di arus yang sama. Kalau ada yang tidak sesuai, reaksi spontan yang muncul adalah mengoreksi. Dan cara paling halus untuk melakukannya adalah lewat pertanyaan itu. Dengan begitu, mereka bisa tetap merasa bagian dari kelompok yang normal. Tekanan ini bukan cuma datang dari lingkungan dekat, tapi juga dari struktur sosial yang lebih besar. Budaya kita menilai keberhasilan seseorang bukan dari kebahagiaan atau pencapaian personal, tapi dari seberapa cocok dia dengan ekspektasi kolektif. Orang yang menikah dianggap sudah dewasa, sudah stabil, sudah selesai dalam urusan hidup. Sementara yang belum, entah seberapa sukses pun, tetap dianggap belum lengkap. Karena itu, tekanan untuk menikah seringkali lebih besar daripada alasan logis untuk menikah itu sendiri. Norma sosial menciptakan batas tak terlihat antara yang dianggap normal dan yang menyimpang. Dan setiap pertanyaan kapan nikah adalah cara halus untuk menjaga batas itu tetap utuh. Yang menarik, sebagian besar orang yang melontarkan pertanyaan itu sebenarnya tidak sadar sedang menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial. Mereka merasa hanya berbasa-basi, padahal di balik kalimat sederhana itu ada tekanan sistemik yang terus memproduksi pola pikir kolektif. Tekanan ini menciptakan rasa bersalah bagi yang belum menikah, seolah-olah pilihan mereka adalah kegagalan moral. Dalam masyarakat yang sangat bergantung pada penerimaan sosial, rasa bersalah itu bisa jauh lebih berat daripada tekanan ekonomi atau pribadi. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuatan sosial bisa bekerja tanpa paksaan fisik. Tidak ada aturan hukum yang mewajibkan orang menikah di usia tertentu, tapi tekanan sosial bisa jauh lebih efektif daripada hukum itu sendiri. Norma sosial bekerja lewat rasa takut akan penolakan, lewat rasa malu, lewat bisikan halus yang terus diulang sampai jadi standar kebenaran.
Dan ketika tekanan itu sudah diterima sebagai hal yang wajar, orang tidak lagi mempertanyakan kenapa mereka melakukannya. Mereka hanya mengikuti karena semua orang juga begitu. Pada akhirnya, pertanyaan kapan nikah bukan cuma refleksi dari rasa ingin tahu, tapi bagian dari sistem sosial yang mengandalkan keseragaman untuk mempertahankan stabilitasnya. Orang menanyakan bukan untuk memahami, tapi untuk memastikan bahwa dunia di sekeliling mereka masih berjalan sesuai pola yang mereka pahami. Dan selama masyarakat masih bisa menilai kesesuaian lebih tinggi daripada kebebasan individu, tekanan sosial seperti ini akan tetap bertahan. Disamarkan dalam bentuk perhatian, tapi sejatinya adalah tuntutan untuk menyerah pada norma. Dalam masyarakat yang hidup dengan pola kolektif, hidup seseorang jarang dilihat sebagai perjalanan pribadi. Semua berjalan mengikuti alur yang sudah ditetapkan jauh sebelum individu itu lahir. Di Indonesia, naskah itu sudah terbentuk rapi dan diwariskan turun-temurun. Sekolah, kerja, menikah, lalu punya anak. Ini bukan sekedar kebiasaan, tapi skenario hidup yang dianggap satu-satunya jalan menuju kehidupan yang benar. Siapapun yang mencoba keluar dari urutan itu akan dianggap menyimpang, seolah tidak menjalankan peran yang seharusnya. Pertanyaan kapan nikah muncul sebagai refleksi dari naskah budaya itu, semacam pengingat sosial agar seseorang kembali ke jalur yang dianggap normal. Dalam psikologi sosial, pola seperti ini dikenal dengan istilah cultural script dan perspektif norm. Cultural script menjelaskan bahwa setiap budaya memiliki skenario yang mengatur bagaimana orang seharusnya bertindak, berpikir, dan membuat keputusan hidup. Sedangkan perspektif norm adalah norma yang memberitahu apa yang seharusnya dilakukan, bukan sekedar apa yang biasa dilakukan. Jadi ketika seseorang tidak mengikuti skenario itu, masyarakat merespon dengan cara yang sama seperti tubuh merespon luka, bereaksi cepat untuk menutup celah. Kapan nikah jadi bentuk reaksi itu. Soalnya sistem sosial sedang memastikan semua bagian tubuhnya tetap bekerja sesuai fungsi. Budaya Indonesia menempatkan kehidupan sosial di atas kehidupan individu. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan memang membuat masyarakat lebih terhubung. Tapi di sisi lain, juga menciptakan batas yang kaku antara yang diterima dan yang salah arah. Orang yang memilih jalan berbeda seringkali dianggap tidak bertanggung jawab terhadap ekspektasi keluarga dan masyarakat. Padahal, yang mereka lakukan mungkin hanya menunda atau menolak pernikahan karena alasan rasional. Namun, bagi banyak orang, rasionalitas pribadi tidak punya tempat ketika bertabrakan dengan naskah sosial yang sudah dianggap suci. Yang menarik, tidak ada satupun yang benar-benar tahu siapa yang pertama menulis naskah ini. Tapi generasi demi generasi meneruskannya tanpa bertanya. Nilai-nilai itu akhirnya tertanam dalam kesadaran kolektif, membuat setiap orang merasa punya tanggung jawab untuk menegakkan urutannya. Ketika seseorang menyimpang, bahkan sedikit saja, masyarakat akan mereaksi seolah sedang memperbaiki kesalahan struktural. Kapan nikah menjadi semacam ritual sosial untuk menjaga keseimbangan budaya. Dengan bertanya, seseorang merasa sedang menjaga warisan, bukan sedang mengganggu privasi. Salah satu efek paling nyata dari perspektif ini adalah hilangnya ruang bagi individu untuk mendefinisikan kesuksesan versi mereka sendiri. Dalam sistem ini, keberhasilan tidak diukur dari kebahagiaan, stabilitas emosional, atau kematangan pribadi, tapi dari seberapa sesuai seseorang dengan naskah budaya. Orang yang belum menikah dianggap belum tuntas, belum dewasa, bahkan belum bernilai penuh di mata sosial. Ini membuat tekanan untuk mengikuti hidup itu jauh lebih kuat daripada alasan rasional untuk melakukannya. Banyak orang hanya menikah bukan karena siap, tapi karena takut dianggap gagal memainkan peran sosial. Yang membuat fenomena ini bertahan lama adalah karena ia disamarkan di balik niat baik. Pertanyaan itu terdengar seperti bentuk kepedulian. Padahal sebenarnya, cara halus untuk mengembalikan seseorang ke peran yang diharapkan budaya. Setiap kali pertanyaan itu dilontarkan, naskah sosial diperkuat lagi, dan ruang untuk pilihan individu semakin sempit. Orang yang belum menikah harus terus menjelaskan, membela, atau memberi alasan, seolah-olah kehidupan pribadinya adalah proyek bersama yang harus disetujui publik.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana budaya bekerja secara diam-diam membentuk perilaku manusia. Ia tidak memaksa, tapi menanamkan rasa takut, rasa malu, dan kebutuhan untuk diterima. Dan ketika tekanan itu sudah menjadi bagian dari kesadaran kolektif, orang tidak lagi sadar kalau mereka sedang menjalankan perintah budaya, bukan kehendak pribadi. Kapan nikah? Akhirnya tidak lagi sekadar pertanyaan, tapi pernyataan tidak tertulis bahwa kebebasan individu belum sepenuhnya diakui. Dalam naskah sosial seperti ini, semua orang sudah tahu perannya. Yang belum menikah hanya tinggal menunggu giliran diingatkan. Di banyak lingkungan sosial di Indonesia, status seseorang tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Nilai seseorang seringkali diukur dari seberapa baik ia mempresentasikan keluarganya, komunitasnya, atau bahkan budayanya. Ketika seseorang memilih jalan hidup yang berbeda dari standar umum, like belum menikah di usia tertentu, yang merasa terganggu bukan hanya individu itu sendiri, tapi juga lingkaran sosial di sekitarnya. Keluarga, tetangga, bahkan masyarakat luas merasa reputasinya ikut dipertaruhkan. Fenomena ini bukan sekedar urusan rasa ingin tahu, tapi cerminan dari apa yang disebut dalam psikologi sosial sebagai kolektif narsisisme. Keyakinan bahwa kelompok yang kita miliki itu istimewa, berharga, dan harus terus dijaga citranya di mata dunia luar. Dalam konteks ini, seseorang yang belum menikah dianggap sebagai titik cacat dalam gambaran besar identitas kelompok. Misalnya, keluarga yang selama ini dikenal baik-baik saja bisa merasa malu kalau anaknya belum menikah di usia yang dianggap ideal. Rasa malu itu muncul bukan karena benar-benar peduli pada kebahagiaan individu tersebut, tapi karena citra kolektif mereka terasa tercoreng. Kolektif narsisisme membuat kelompok sosial terobsesi untuk menjaga wajah mereka di depan publik, bahkan dengan mengorbankan kenyamanan anggotanya sendiri. Pertanyaan kapan nikah jadi alat halus untuk menegaskan kembali posisi kelompok itu, bahwa mereka sesuai dengan norma, masih punya kendali, dan masih bisa menunjukkan keberhasilan sosial lewat anggotanya. Yang membuat fenomena ini bertahan adalah cara masyarakat mengemasnya dengan narasi kebaikan. Pertanyaan itu dikatakan sebagai bentuk perhatian, tanda kasih, atau wujud kepedulian. Padahal, di balik itu ada ego kolektif yang sedang mencoba memelihara citra diri. Orang merasa perlu memastikan bahwa keluarganya atau lingkungannya tetap tampak normal, sukses, dan sejalan dengan standar umum. Ketika satu orang memilih jalur berbeda, ia menimbulkan rasa tidak nyaman bagi kelompok. Seolah keistimewaan yang selama ini mereka banggakan mulai retak. Mereka butuh cara untuk menutup celah itu, dan pertanyaan sederhana seperti kapan nikah jadi simbol dari upaya mempertahankan ilusi kesempurnaan sosial itu. Di dalam sistem sosial yang menilai kehormatan sebagai aset, setiap perbedaan pribadi bisa ditafsirkan sebagai ancaman. Ego kolektif bekerja seperti mekanisme pertahanan. Ia menolak ketidaksempurnaan, menolak kenyataan bahwa setiap orang punya ritme dan tujuan hidup berbeda. Jadi, bukannya menerima perbedaan itu sebagai hal yang wajar, kelompok akan berusaha menormalkannya kembali dengan tekanan halus. Orang yang belum menikah akan diingatkan terus, baik secara langsung maupun lewat sindiran. Semuanya dilakukan atas nama kepedulian, padahal tujuannya menjaga perasaan aman kolektif. Fenomena ini memperlihatkan sisi gelap dari budaya yang terlalu menekankan keseragaman. Ia mengajarkan bahwa nilai seseorang bergantung pada sejauh mana dia bisa menjaga nama baik kelompok, bukan pada seberapa jujur dia menjalani hidupnya sendiri. Pertanyaan kapan nikah hanyalah gejala kecil dari sistem yang jauh lebih dalam. Sistem yang memaksa setiap individu untuk tunduk pada kebutuhan psikologis kolektif, pengakuan, dan rasa istimewa. Dan selama masyarakat masih menilai reputasi kelompok lebih penting daripada kenyamanan anggotanya, kontrol sosial seperti ini akan terus dianggap wajar, terus diulang, dan terus disamarkan sebagai bentuk perhatian. Fenomena kapan nikah mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya ada lapisan kompleks yang menunjukkan bagaimana norma sosial, budaya, dan psikologis bekerja saling menekan individu. Pertanyaan itu adalah simbol dari cara masyarakat kita memelihara ilusi keteraturan, seolah setiap orang harus menempuh jalan hidup yang sama agar dianggap normal.
Ia lahir dari dorongan konformitas, rasa ingin mempertahankan identitas kelompok, bahkan kebutuhan ego untuk merasa bermoral. Dan benar, tapi semua itu sering mengorbankan satu hal yang paling penting, yaitu empati. Selama orang lebih sibuk memastikan orang lain mengikuti naskah sosial yang sama, tidak akan ada ruang bagi keberagaman cara hidup. Dan mungkin yang paling menakutkan bukanlah pertanyaannya, tapi keyakinan bahwa menyakiti orang lain bisa dibenarkan atas nama niat baik. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.